Dalam pandangan umat Kristen, Yesus dianggap sebagai juru selamat, anak Tuhan yang diutus untuk menebus dosa manusia dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Keyakinan ini menjadi inti dari ajaran Kristen sejak masa para rasul hingga sekarang. Mereka meyakini bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai bukti kekuasaan ilahi dan pengampunan dosa bagi manusia yang beriman kepadanya. Namun, pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan kaum Yahudi dan para ulama Islam. Dalam tradisi Yahudi, Yesus tidak dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan, melainkan seorang pengajar yang menyeleweng dari hukum Taurat. Para rabi Yahudi menolak keras klaim bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau juru selamat. Bagi mereka, konsep ketuhanan Yesus merupakan bentuk penodaan terhadap tauhid dan penyimpangan dari ajaran Taurat yang mereka yakini sebagai wahyu Tuhan yang murni kepada Musa. Penolakan ini sudah muncul sejak masa kehidupan Yesus sendiri, ketika sebagian besar kaum Bani Israel menolak risalahnya dan menuduhnya sebagai penyihir dan penyesat umat. Dalam literatur Yahudi klasik, terutama dalam Talmud, Yesus digambarkan secara negatif dan tidak diakui sebagai nabi atau utusan Tuhan. Sebagian rabi bahkan menganggap bahwa mukjizat yang dilakukan Yesus bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari kekuatan sihir yang menyesatkan. Mereka berpegang pada hukum Taurat yang melarang keras setiap bentuk penyimpangan dari ajaran para nabi sebelumnya. Karena itu, ketika Yesus datang membawa ajaran kasih dan menegur para pemuka agama Yahudi yang dianggap telah memutarbalikkan hukum Tuhan demi kepentingan duniawi, hal itu dianggap sebagai ancaman besar terhadap otoritas keagamaan mereka. Mereka menolak risalah Yesus karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap figur Mesias. Kaum Yahudi menantikan Mesias yang akan memerintah secara politik, membebaskan Bani Israel dari penjajahan Romawi, dan menegakkan kerajaan Tuhan di bumi. Namun Yesus datang dengan membawa misi spiritual, menyeru kepada taubat, kerendahan hati, dan kasih sayang, bukan peperangan atau kekuasaan duniawi. Inilah sebab utama mengapa mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sementara itu, para ulama Islam memberikan penjelasan yang seimbang dan mendalam mengenai posisi Nabi Isa Al-Masih yang dalam bahasa Arab disebut Isa bin Maryam. Dalam pandangan Islam, Isa adalah seorang nabi yang sangat mulia, diutus khusus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan mereka terhadap ajaran Taurat, dan untuk membenarkan wahyu yang telah datang sebelumnya. Islam menolak keras anggapan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan karena Allah Maha Esa dan tidak beranak serta tidak diperanakan. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka, dalam akidah Islam, Isa adalah manusia pilihan yang dimuliakan Allah, bukan bagian dari ketuhanan para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ats-Tsabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa risalah Nabi Isa sama seperti risalah para nabi lainnya, yaitu menyeru kepada tauhid dan ketaatan kepada Allah. Ketika Bani Israel menyeleweng dari ajaran Musa dan memperjualbelikan hukum Allah, maka Allah mengutus Isa untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada kebenaran. Namun, sebagian besar dari mereka menolak keras seruan tersebut. Menurut tafsir ulama, kaum Yahudi menuduh Isa melakukan sihir dan mengklaim bahwa ia menyalahi hukum Taurat mereka, bahkan berusaha membunuhnya dengan cara menyerahkannya kepada penguasa Romawi untuk disalib. Tetapi menurut Al-Quran, mereka tidak berhasil membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Maksudnya, Allah mengangkat Isa ke langit dan menggantikan sosoknya dengan orang lain yang dibuat serupa dengan Dia.
sehingga mereka menyangka bahwa Isa telah disalib. Ayat ini menjadi dasar utama dalam teologi Islam, bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan turun kembali menjelang hari kiamat sebagai tanda besar datangnya kiamat. Dalam pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, penolakan kaum Yahudi terhadap Isa bukanlah karena mereka tidak mengenalnya, tetapi karena kesombongan dan keinginan mempertahankan kekuasaan duniawi. Mereka takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di tengah masyarakat jika menerima risalah Isa. Mereka lebih memilih mempertahankan kebanggaan kesukuan dan taklid terhadap nenek moyang daripada mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Al-Ghazali menegaskan bahwa ini adalah penyakit hati yang sama terjadi pada umat terdahulu ketika mereka menolak para nabi karena hawa nafsu dan kesombongan. Dalam hal ini, para ulama menilai bahwa sejarah penolakan terhadap Isa merupakan cerminan dari pertentangan antara kebenaran wahyu dan kepentingan duniawi manusia. Ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menulis tentang perbedaan mendasar antara ajaran Isa yang asli dan ajaran yang kemudian diselewengkan oleh sebagian pengikutnya setelah diangkatnya Isa ke langit. Menurut beliau, Yesus yang dipahami dalam teologi Kristen bukan lagi sosok Isa yang sebenarnya, melainkan hasil penafsiran manusia yang dipengaruhi oleh konsep filsafat Yunani dan kepercayaan politeistik Romawi. Konsep Trinitas yang menyatakan bahwa Tuhan terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah diajarkan oleh Isa-Isa, selalu menyeru umatnya untuk menyembah Allah semata, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 72, bahwa sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Maka, pandangan ulama Islam jelas bahwa Yesus bukan Tuhan dan bukan pula juru selamat dalam pengertian Kristen, melainkan Nabi yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ulama tafsir juga menjelaskan bahwa istilah juru selamat dalam Islam memiliki makna yang berbeda. Dalam Islam, yang menyelamatkan manusia hanyalah Allah, semata para nabi adalah perantara untuk menyampaikan petunjuk, bukan pemberi keselamatan mutlak. Isa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan spiritual mereka, bukan untuk menebus dosa manusia dengan kematiannya. Karena dalam Islam tidak ada konsep dosa warisan atau penebusan dosa melalui pengorbanan manusia. Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 53 bahwa rahmat Allah luas dan Allah mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertobat. Artinya, keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman dan amal saleh serta rahmat Allah, bukan melalui penyaliban atau perantaraan seorang manusia. Para ulama juga menekankan bahwa penolakan kaum Yahudi terhadap Isa telah dinubuatkan dalam kitab mereka sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka telah membunuh banyak nabi tanpa alasan yang benar dan mendustakan wahyu, maka penolakan terhadap Isa hanyalah kelanjutan dari kebiasaan mereka yang menentang para rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87 bahwa setiap kali datang kepada mereka seorang rasul dengan apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, sebagian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh. Dari sinilah para ulama memahami bahwa penolakan terhadap Isa adalah bagian dari ujian besar yang menunjukkan siapa yang benar-benar beriman kepada wahyu Allah dan siapa yang mengingkari kebenaran karena kesombongan. Dalam kesimpulan para ulama, posisi Yesus dalam ajaran Kristen dan posisi Isa dalam ajaran Islam sangat berbeda. Bagi umat Kristen, Yesus adalah juru selamat yang mati demi menebus dosa manusia. Sedangkan bagi umat Islam, Isa bin Maryam adalah nabi mulia yang menyeru kepada tauhid dan akan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk mematahkan salib dan meluruskan keimanan manusia kepada Allah semata. Adapun kaum Yahudi
yang menolak risalah Isa telah menutup diri dari kebenaran dan menjauh dari cahaya wahyu yang sebenarnya datang untuk menyelamatkan mereka. Maka, pandangan para ulama Islam melihat kisah ini sebagai pelajaran besar tentang bagaimana manusia bisa tersesat ketika mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk ilahi Isa tidak datang untuk mendirikan agama baru, melainkan untuk menegakkan kembali kemurnian agama Allah yang satu, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Esa. Inilah hakikat dari dakwah semua nabi dari Adam hingga Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam ketaatan kepadanya. Sesungguhnya perbedaan pandangan antara umat Kristen, kaum Yahudi, dan umat Islam mengenai sosok Yesus atau Isa bin Maryam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga mencerminkan perjalanan panjang sejarah wahyu dan penyimpangan manusia terhadap kebenaran yang telah diwahyukan. Para ulama menafsirkan bahwa penolakan sebagian Bani Israel terhadap Isa merupakan puncak dari penyimpangan akidah mereka setelah masa panjang kenabian, sebab mereka telah terbiasa menyeleksi wahyu sesuai keinginan, menerima yang menguntungkan mereka, dan menolak yang bertentangan dengan kepentingan duniawi. Maka ketika datang seorang nabi yang menyeru pada kerendahan hati, keadilan, dan kasih kepada sesama, mereka menolaknya dengan alasan Isa tidak memenuhi harapan politik mereka. Mereka mengira Mesias yang dijanjikan akan membawa kejayaan duniawi, padahal misi Isa bersifat spiritual dan penuh kedamaian. Dalam literatur tafsir klasik, dijelaskan bahwa Nabi Isa adalah sosok yang sangat lembut hatinya, penuh kasih sayang, dan menyeru manusia kepada ibadah yang murni. Ia tidak membenci hukum Taurat, melainkan mengembalikannya pada makna sejati. Tetapi sebagian rabi justru menuduh Isa merusak hukum tersebut karena ia mengkritik perilaku mereka yang menyalahgunakan hukum agama untuk keuntungan pribadi. Ibnu Katsir menukil riwayat bahwa kaum Yahudi telah menyaksikan banyak tanda kenabian Isa sejak kelahirannya. Ia berbicara di dalam buayan dan menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, bukan anak Tuhan. Namun keangkuhan dan iri hati menghalangi mereka untuk menerima kebenaran itu. Dari sinilah muncul tuduhan bahwa Isa adalah penyihir dan penyesat, padahal ia membawa risalah yang penuh hikmah dan rahmat. Para ulama melihat penolakan kaum Yahudi terhadap Isa sebagai bentuk penentangan terhadap rahmat Allah. Sebab Allah tidak mengutus nabi kecuali untuk membimbing umat kepada keselamatan. Ketika manusia menolak utusan Allah, sesungguhnya mereka menolak kasih sayangnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pengingkaran terhadap Isa adalah bukti nyata bahwa hati mereka telah tertutup dari cahaya kebenaran. Mereka tidak lagi mampu membedakan antara mukjizat yang datang dari Allah dan tipuan hawa nafsu mereka sendiri. Maka mereka menuduh nabi yang suci dengan tuduhan yang keji. Padahal setiap tanda yang dibawa oleh Isa adalah bukti jelas dari keesaan Tuhan dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Dalam perspektif ulama Islam, penolakan kaum Yahudi terhadap Isa bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola penolakan terhadap risalah yang sama juga dialami oleh nabi-nabi lain. Nabi Zakaria dan Yahya juga dibunuh secara zalim oleh kaumnya. Maka ketika Isa diutus, penolakan itu sudah menjadi tradisi di kalangan mereka. Allah berfirman bahwa mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Maka perbuatan mereka terhadap Isa hanyalah puncak dari kezaliman spiritual yang telah berakar lama. Namun Allah menjadikan Isa selamat dari makar mereka dengan mengangkatnya ke langit. Inilah bentuk penjagaan Allah terhadap nabi-nabinya. Para ulama seperti Qadhi Iyad dan Syekh Asy-Syahrastani menjelaskan bahwa dalam Islam, Isa tetap hidup di sisi Allah dan akan kembali ke bumi pada akhir zaman sebagai penegak kebenaran. Ketika ia turun nanti,
ia akan membenarkan ajaran Islam dan menolak keyakinan yang salah terhadap dirinya. Ia akan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapuskan jizyah, karena seluruh manusia akan tunduk dalam satu agama, yaitu Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, Isa bukanlah pendiri agama baru, melainkan pelanjut risalah tauhid yang dibawa oleh semua nabi sebelumnya. Kedatangannya kembali bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menghapus fitnah yang selama ini dilekatkan padanya. Ulama tafsir dan sejarah juga menyebutkan bahwa penolakan Rabi Yahudi terhadap Isa berlanjut hingga masa-masa setelahnya. Mereka menganggap pengikut Isa sebagai kelompok yang sesat dan keluar dari ajaran nenek moyang. Namun, setelah berabad-abad berlalu, sebagian pengikut Isa mengembangkan keyakinan yang juga menyimpang dari ajarannya. Mereka menuhankan Isa, menjadikannya bagian dari Trinitas, dan meyakini bahwa penyalibannya adalah jalan keselamatan. Para ulama seperti Ibnu Hazm al-Andalusi dan Al-Juwaini menilai bahwa penyimpangan ini terjadi karena campur tangan manusia yang tidak lagi menjaga kemurnian wahyu. Setelah Isa diangkat ke langit, ajarannya ditafsirkan secara keliru oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengannya, sehingga muncul konsep ketuhanan Yesus yang tidak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Dalam Islam, Allah tidak membutuhkan perantara untuk mengampuni dosa manusia. Manusia dapat langsung memohon ampun kepada Allah tanpa harus melalui pengorbanan atau perantaraan. Karena itu, konsep penebusan dosa melalui salib tidak dikenal dalam Islam. Para ulama menegaskan bahwa dosa tidak diwariskan dan tidak bisa ditebus oleh orang lain. Setiap jiwa bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain. Inilah prinsip keadilan ilahi yang menjadi dasar seluruh ajaran para nabi. Maka, pandangan Kristen tentang Yesus sebagai penebus dosa dianggap menyimpang oleh para ulama Islam karena bertentangan dengan tauhid dan keadilan Tuhan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Isa diutus bukan untuk membatalkan syariat Musa, tetapi untuk menyempurnakannya. Ia datang membawa Injil yang berisi hikmah dan rahmat, bukan hukum baru yang bertentangan dengan Taurat. Namun para rabi menolak karena merasa terancam oleh pesan Isa yang menekankan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah tanpa perantara. Mereka terbiasa menjadikan agama sebagai alat kekuasaan dan mengubah hukum sesuai keinginan. Ketika Isa datang untuk memurnikan ajaran itu, mereka menolak karena takut kehilangan kendali atas umat. Inilah sebab mengapa mereka menuduh Isa sesat dan mencoba menyingkirkannya. Namun Allah menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dihancurkan oleh kebatilan. Para ulama juga menegaskan bahwa Isa adalah sosok yang penuh keajaiban sejak awal kehidupannya. Ia lahir tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah, mampu berbicara dalam buayan, menyembuhkan orang buta dan penderita lepra dengan izin Allah, dan menghidupkan orang mati juga dengan izin Allah. Semua mukjizat itu menjadi hujah bagi kaum Bani Israel agar mereka beriman. Tetapi karena hati mereka keras, tanda-tanda itu justru dianggap sebagai sihir. Ini menggambarkan betapa manusia bisa menolak kebenaran walaupun telah melihat bukti nyata di depan mata. Ulama menilai bahwa inilah bentuk kebutaan spiritual yang paling berbahaya, karena ketika hati telah tertutup, tidak ada lagi cahaya yang bisa menembusnya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad juga menegaskan posisi Nabi Isa sebagai hamba Allah yang mulia. Beliau bersabda bahwa Isa akan turun kembali dan menghancurkan salib serta membunuh babi sebagai simbol bahwa ia akan menghapus kesesatan dalam pemahaman manusia terhadap dirinya. Maka, keimanan seorang muslim terhadap Isa adalah bagian dari rukun iman.
Barang siapa tidak beriman kepada Isa sebagai nabi dan rasul, maka ia telah keluar dari Islam. Namun, keimanan itu harus berada pada batas yang benar, yaitu mengakui kenabiannya tanpa menuhankannya. Sebab, pengakuan terhadap ketuhanan Isa adalah bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan risalah semua nabi. Para ulama memandang bahwa sejarah penolakan terhadap Isa memiliki pelajaran besar bagi umat manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh mayoritas dan bahwa kekuasaan agama bisa menjadi alat penyelewengan jika tidak disertai dengan keikhlasan Isa datang dengan membawa cahaya. Tetapi banyak yang memilih kegelapan karena cinta dunia. Ia menyeru kepada kasih, tetapi dibalas dengan kebencian. Ia datang dengan mukjizat, tetapi dituduh penyihir. Semua itu menunjukkan bahwa hati yang keras lebih berbahaya daripada kebodohan, karena kebodohan bisa diobati dengan ilmu, tetapi kesombongan hanya bisa dilembutkan dengan petunjuk Allah. Dengan demikian, menurut para ulama Islam, kisah tentang Yesus dalam pandangan Kristen dan kisah tentang Isa dalam Islam adalah dua jalan yang sangat berbeda. Satu, menjadikan manusia sebagai Tuhan, sementara yang lain menegaskan kemanusiaan Nabi dan keagungan Tuhan yang Maha Esa. Sementara kaum Yahudi menolak keduanya, Islam berdiri di jalan tengah, memuliakan Isa sebagai Nabi, tetapi menolak ketuhanan dirinya. Inilah keseimbangan yang diajarkan Al-Quran, bahwa tidak ada keselamatan kecuali dalam pengesaan Allah dan mengikuti petunjuk para rasulnya. Isa datang dengan risalah yang murni dan penuh kasih, dan kelak ia akan kembali membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ketika saat itu tiba, seluruh manusia akan mengetahui bahwa kebenaran sejati adalah yang datang dari wahyu, bukan dari tafsir hawa nafsu atau tradisi yang diwarisi tanpa ilmu. Kesimpulannya, perbedaan pandangan antara umat Kristen, kaum Yahudi, dan Islam terhadap sosok Yesus atau Isa bin Maryam berakar pada dasar teologis yang sangat berbeda. Umat Kristen meyakini Yesus sebagai anak Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa manusia melalui penyalibannya, sementara kaum Yahudi menolak keras klaim tersebut dan menganggap Yesus hanyalah seorang manusia yang menyeleweng dari ajaran Taurat. Mereka menilai bahwa mukjizat dan ajaran kasih yang dibawa Yesus bukanlah tanda kenabian, melainkan bentuk penyimpangan dari hukum Musa. Oleh karena itu, mereka tidak mengakuinya sebagai Mesias yang dijanjikan, sebab mereka mengharapkan Mesias yang akan membawa kejayaan politik dan membebaskan Bani Israel secara duniawi, bukan penyelamatan spiritual. Pandangan para ulama Islam berbeda dari keduanya. Dalam Islam, Isa bin Maryam adalah nabi dan rasul Allah yang sangat mulia, lahir tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah, dan diutus untuk meluruskan penyimpangan Bani Israel serta meneguhkan ajaran tauhid Islam, menolak keras gagasan bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, karena itu bertentangan dengan prinsip keesaan Allah. Isa bukan juru selamat dalam pengertian Kristen, melainkan pembawa petunjuk menuju keselamatan sejati yang hanya berasal dari Allah. Keselamatan dalam Islam tidak didapat melalui penyaliban atau pengorbanan manusia, tetapi melalui iman, taubat, amal saleh, dan rahmat Allah. Penolakan kaum Yahudi terhadap Isa sesungguhnya mencerminkan penolakan mereka terhadap kebenaran ilahi yang datang melalui para nabi. Mereka lebih memilih mempertahankan kedudukan dan kebanggaan duniawi daripada tunduk pada kebenaran wahyu. Sebaliknya, pandangan Islam menempatkan Isa pada posisi yang terhormat sebagai salah satu nabi ulul azmi yang akan kembali menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan, menghancurkan fitnah, dan mengembalikan manusia kepada penyembahan kepada Allah semata. Dengan demikian, bagi umat Islam, Isa bukan Tuhan yang disembah, melainkan hamba Allah yang diangkat derajatnya
dan menjadi bukti nyata kekuasaan serta rahmat-Nya. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa keselamatan tidak terletak pada simbol pengorbanan atau keturunan, tetapi pada keimanan yang tulus dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa.